Selamat datang di pertemuan ketiga untuk materi manajemen kuantitatif. Topik kali ini kita akan membahas mengenai linear programming tentang sensitivitas metode grafik. Analisa sensitivitas itu biasanya dilakukan sebagai upaya untuk solusi optimal yang telah diperoleh sebelumnya, di mana di sini kita melakukannya karena adanya perubahan-perubahan yang biasanya disebabkan karena perubahan lingkungan yang sifatnya dinamis, misalnya adanya perubahan kondisi bahan baku, permintaan konsumen yang berubah-ubah atau fluktuatif, pergantian mesin untuk proses produksi di pabrik misalnya, lalu karena kenaikan biaya produksi di pabrik juga akibat misalnya naiknya upah atau gaji tenaga kerja, serta turnover atau keluar masuk karyawan karena berhenti yang cukup tinggi sehingga harus merekrut karyawan baru, serta karena adanya perubahan-perubahan peraturan baik di dalam negeri atau perubahan karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, analisa sensitivitas ini juga memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menanggapi adanya perubahan tanpa harus melakukan perhitungan kembali. Jadi bisa dibuat dalam berbagai macam skenario analisa atau skenario sensitivitas. Nah, pertanyaan biasanya yang mendasar pada analisa sensitivitas itu biasanya menyangkut pada bagaimana sih pengaruh perubahan data terhadap solusi optimum. Misalnya bagaimana peningkatan harga terhadap harga dinaikkan terhadap permintaan terhadap produk tertentu, misalnya seberapa besar harga bisa meningkat dan sensitif terhadap demand atau permintaan konsumen terhadap produk tertentu, ya, jika di harga itu dinaikkan, ya. Terus juga sering kita mengamati atau menganalisa analisa sensitivitas untuk melihat sampai seberapa jauh perubahan itu bisa dibenarkan tanpa mengubah solusi optimum atau tanpa menghitung solusi optimum dari awal, ya. Selanjutnya, apakah perubahan koefisien fungsi tujuan itu mempengaruhi solusi optimalnya? Dan ada pertanyaan lagi di dalam analisa sensitivitas itu biasanya adalah apakah perubahan sisi kanan dari kendala atau obstacle atau pembatas dari persamaan akan mempengaruhi solusi optimal dari bisnis itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, terlebih dahulu kita harus menganalisa atau melakukan analisa terhadap kendala atau obstacle atau pembatas pada suatu persoalan yang menggunakan program linear. Nah, jenis-jenis pembatas di dalam analisa sensitivitas itu atau kendala yang digunakan itu ada beberapa. Di antaranya adalah pembatas binding. Pembatas ini merupakan pembatas yang melewati atau dilalui oleh solusi optimal, sehingga pembatas tersebut biasanya dianggap sebagai pembatas yang jumlahnya limited atau terbatas karena telah digunakan secara optimal atau utuh. Misalnya sumber dayanya sudah langka atau bahan materialnya memang sangat-sangat terbatas, ya. Lalu jenis pembatas lainnya adalah yang sifatnya non-binding, ya. Pembatas yang tidak non-binding ini adalah pembatas yang tidak melewati atau dilalui oleh solusi optimal, sehingga pembatas tersebut dianggap sebagai pembatas yang jumlahnya berlebih karena belum digunakan secara optimal atau masih utuh, misalnya sumber daya yang oversupply atau berlebihan. Percakapan di dalam video ini sebenarnya sudah Anda bisa temukan di dalam modul atau PPT atau PowerPoint yang saya berikan. Pada halaman 5 di dalam PowerPoint yang Anda bisa
dapatkan dalam pertemuan, ada 3 pertanyaan ya yang ingin dijawab dalam analisa sensitivitas tadi, yaitu sifatnya adalah kendala mana yang dapat dilonggarkan atau dinaikkan atau dirubah sampai seberapa besar kenaikan atau kelonggaran tersebut dapat dibenarkan. Sehingga jika Anda menaikkan nilai Z tapi tanpa melakukan penghitungan dari awal, sebaliknya kendala mana yang dapat dikurangi tanpa menurunkan nilai Z dan tanpa melakukan perhitungan dari awal. Nah, analisa sensitivitas banyak sekali digunakan di dalam dunia bisnis, terutama untuk meningkatkan bagaimana sih pendapatan Anda akan menurun dibandingkan dengan tingkat konsumsi sampai seberapa jauh, atau perubahan harga terhadap permintaan suatu barang yang tadi saya sebutkan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kendala atau obstacle mana yang mendapatkan prioritas untuk dilonggarkan atau dinaikkan. Apakah biasanya dibentuk dalam beberapa skenario dalam praktek di aplikasinya, mungkin satu skenario dibuat, skenario kedua, sampai skenario yang ketiga. Apakah skenarionya moderat atau skenarionya cukup agresif atau skenario-nya yang bersifat konservatif. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah menyangkut koefisien fungsi. Seberapa besar sih koefisien fungsi tujuan dapat dibenarkan untuk berubah tanpa mengubah solusi optimal? Nah, persoalan-persoalan dasar dalam analisa sensitivitas itu dapat Anda selesaikan atau analisa dengan metode grafik. Pertama, fungsinya adalah untuk melihat jika terjadi kenaikan atau penurunan sumber-sumber analisa sensitivitas, ruas kanan pembatas dapat dilihat dengan mudah. Juga bisa melihat sumber mana yang diberikan prioritas untuk dinaikkan tadi, dan seberapa banyak perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, contoh-contoh di dalam analisa sensitivitas ini jika Anda bisa perhatikan pada halaman 7 dari PPT pertemuan yang telah disampaikan atau diberikan kepada Anda, ya. Dari situ Anda bisa pertama dari contoh yang saya bisa bantu di halaman 7 dan 8 sampai seterusnya, ya. Itu Anda bisa melihat bahwa Anda harus membuat persamaan maksimum dari Z. Lalu identifikasikan dengan kendala sesuai dengan step-step yang Anda temukan pada petunjuk di pertemuan sebelumnya. Lalu didapatlah fungsi grafik dengan menggunakan persamaan solusi optimum pada beberapa titik poin yang dihubungkan, ya. Lalu pada halaman 9 Anda bisa melihat kapasitas fungsi, ya, pada persamaan C, ya. Bagaimana sumber daya masing-masing sumber daya itu bisa dipergunakan dan menggunakan grafik untuk mempermudah menganalisa. Pada halaman 10 Anda bisa melihat bagaimana perubahan kapasitas sumber daya itu berubah dalam skenario pertama jika ada perubahan bahan baku A, di mana jika bahan baku A ditambah, maka persamaannya akan bergeser hingga pada titik F terjadi persilangannya, ya. Persamaannya bisa Anda lihat di halaman 10. Oke. Nah, perubahan skenario yang kedua terjadi perubahan kapasitas sumber daya, di mana jika terjadi perubahan jam tenaga kerja. Jika tenaga kerja ditambah, maka persamaannya, yaitu persamaan 3 itu bergeser hingga pada titik J, ya. Persamaan titik J itu jika X2 sama dengan 0, maka X1 juga sama dengan berapa. Di situ lalu Anda substitusikan X1 dan X2 pada persamaan 3 sehingga Anda bisa melihat nilai titik maksimal. Jadi titik maksimal TK naik tenaga kerja itu naik sebesar
diperoleh angka ya 60 minus 40 sama dengan 20 seperti pada contoh berikut ini ya. Lalu bagaimana jika terjadi penambahan tenaga kerja? Maka otomatis akan berubah pada fungsi Z yang maksimumnya, optimumnya ya. Akan apa terjadinya? Keuntungan ya. Jumlah keuntungannya akan meningkat. Kemudian skenario selanjutnya, bagaimana terjadi perubahan kapasitas sumber daya pada skenario 3 jika terjadi perubahan bahan baku B. Di sini B, bahan baku B diturunkan, maka berlaku persamaan 2 bergeser hingga titik C, di mana titik optimum tidak berubah. Pada titik C ini dicari persamaan X1 dan X2-nya, nilai X1 dan nilai X2. Karena bahan baku B hanya untuk membuat satu produk, ya, maka maksimum diturunkan sebesar nilainya, ya, sehingga penurunan tidak merubah keuntungan, ya. Demikian contoh yang bisa saya berikan untuk materi ini. Semoga Anda bisa menggunakan ini sebagai panduan untuk menerangkan forum atau berpartisipasi dengan forum, dan juga menyelesaikan kuis yang diberikan, serta menyelesaikan tugas-tugas yang menurut saya dapat digunakan sebagai pendalaman materi ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga sukses dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.